complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampailah kita di seri ke-6, yaitu tepatnya di sirkuit Mugello di Italian Grand Prix. Dan hari ini pengembangan kita untuk bagian sasis udah selesai, sementara engine masih ada 1 minggu lagi. Jadi hari ini bakal sengaja tuh ngembangin kelanjutan dari sasis, karena kita harus bisa ngebuat motor itu perfect 100% agar bisa untuk menjadikan kita seorang juara dunia di nantinya di kelas Moto3, tepatnya di debut awal kita di MotoGP 21 karir. Jadi kita bakal ngembangin di frame vibration reduction, di mana ini adalah suatu pengembangan untuk kita nanti mengurangi efek getaran pada sasis kita supaya lebih enak aja kita dalam berkendara, cuy. Sebenarnya gue pengen nambah mekanik, cuman karena mekaniknya lagi fokus sama engine, jadi ya udah kita 3 aja orang yang ngembangin di bagian sasis untuk saat ini. Meskipun agak lama tapi nggak masalah, yang penting nanti kita udah bisa nyempurnain motor ini nanti di akhir musim. Semoga jadi Valencia motor ini udah benar-benar full upgrade supaya nanti bisa dienakin buat para pembalap yang udah ngegantiin kita, cuy. Kalau gitu langsung aja kita berangkat ke sirkuit Mugello untuk GP Italia kali ini. Lagi-lagi cuy, turun hujan dan mau nggak mau kita hari ini kayaknya bakal sama kayak kemarin di Lemang, dimana kita bakalan start nggak jauh-jauh dari posisi 10 ke atas pokoknya ya. Dan hari ini yang menjadi pole adalah Xavier Artigas, ada John McPhee serta Jaume Masia. Sementara Pedro Acosta nggak tahu di mana, tapi pasti kita bakal berusaha aja untuk bisa meraih start di road terdepan, meskipun karena kualifikasi hujan biasa kita ampas banget cuy. Nggak tahu kan seperti mau kemarin. Pokoknya di Portimao kemarin tuh terakhir kita kualifikasi hujan bagus, tapi di sini kayaknya sih semoga aja bagus sih. Tadi gue udah coba, cuman kita nggak bisa untuk pole, jadi gue ulangi lagi supaya siapa tahu aja nanti kita bisa meraih pole ya kira-kira sekiranya, karena emang mungkin karena cuaca hujan atau gimana, tapi pasti gue sendiri nyaman sama motor ini di cuaca hujan. Tapi nggak tahu kenapa lap time kita nggak pernah bagus di kondisi hujan untuk sesi kualifikasi. Kalau race beda lagi, soalnya kan race lebih mengarah kepada ritme kita, race pace kita untuk menjaganya supaya lebih stabil, dan mungkin aja kalau misalnya kita bagus kita bisa untuk tembus ke baris depan. Tapi kalau udah kita crash, kita ada kontak, kita melebar, itu bakal susah banget untuk meraih kemenangan. Meskipun cuaca kering sekalipun, kecuali emang kita memiliki motor yang emang superior banget cuy, yang bisa membawa kita tuh di track lurus lebih kenceng daripada MotoGP. Wadidaw, pasrah aja lah ya. Ini kita udah 2 kali putaran kok hasilnya masih sama aja. Kita cuma mentok di urutan ke-12, deket sama posisi 10 dan juga 11 ya. Iyalah, gak tau kenapa ini kok kita di kualifikasi hujan di Mugello ampas banget cuy. Ya ampun, malah keluar track lagi. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah bisa untuk berusaha sebaik mungkin, meskipun kita hanya bisa untuk start di urutan ke-12. Ini pun kalau kita nggak sampai di overtaking ketika udah nyelesain sesi kualifikasi, karena biasanya tuh AI suka nge-push tiba-tiba kalau udah kita akhiri sesi kualifikasi. Oke, menuju garis finish dan kita meraih posisi mutlak ke berapa kali ini? Dan ternyata posisi ke-12. Langsung aja kita akhiri itu sesi kualifikasi kedua. Kita bakal ngeliat hasil akhirnya. Paul Gabriel Rodrigo, sementara kita berada di lah kok malah loh posisi ke-17, ya ampun, bener aja kan. Ya tadi kita kira tadi posisi ke-12, ternyata kita malah kelempar lagi lebih jauh ke posisi 17 di depan dari Ayumu Sasaki. Sementara Pedro Acosta dan juga rekan tim kita itu Tatsuki Suzuki, mereka berada di row yang sama, yaitu row keempat cuy. Hi motorcycle fans tuning in. Today's Moto3 race is being held in the hills of Tuscany. A few more minutes and the Moto3 race will begin. Right now we are at the starting grid waiting for the riders to receive the signal to start the warm-up lap. Ini si Rodrigo biasanya dia emang kuat kalau kualifikasi, cuma kalau udah balapan biasa kalau nggak crash ya pasti bakal ditabrakin musuh yang lain kan. Karena 4 seri kemarin tuh Rodrigo benar-benar apes banget cuy. Tapi untungnya hari ini dia bisa menjadi pole, dan semoga dia hari ini bisa bersaing untuk bisa ngerebutin posisi pertama dan bertarung sama rival lainnya. Tapi kalau kita kayaknya bakal berjuang banget. Tapi untungnya sih di sini untuk balapannya sesi race-nya itu cuacanya benar-benar clear, terang banget, jadi bisa memiliki momentum bagi Surasep untuk tampil bagus di sesi race-nya, karena kita cuma lemah di cuaca hujan aja untuk kelas Moto3 kali ini. Atau kenapa, dan entah karena setting atau gimana, tapi pasti kita hari ini bakal berusaha aja. Semoga aja dengan kompon medium dan hard itu opsi pilihan kita yang paling the best banget. Semoga aja kita nggak sampai kehabisan ban nanti hingga akhir lap, karena hari ini Mugello kita bertarung untuk duel top speed sama rival lainnya. Kira-kira apakah hari ini
Sig 58 dengan Honda NSF 250 bisakah mengalahkan rival lainnya dengan top speed yang sekiranya kita udah bisa nyelesain tadi untuk pengembangan di sasis ya. Karena kita hari ini untuk sasis pengembangannya tinggal 2 lagi, yaitu vibration dan kalau nggak salah untuk perbaikan satu lagi itu diperbaikan torsi pokoknya cuy. Tapi yang pasti hari ini kita berdoa aja semoga bisa meraih hasil yang bagus untuk bisa mengamankan kembali puncak klasemen di atas cuy. Oke, semangat untuk JP Mugello kali ini. Not long to go now until the Italian Grand Prix here in Mugello, one of the most challenging and spectacular tracks in the entire championship. Oke semua, ini dia sudah sekelas Moto3 untuk Mugello Grand Prix, untuk Italian Grand Prix, and on the way seri ke-6 bisakah Surasep terlalu bagus di kondisi cuaca kering kali ini, overtaking Sergio Garcia untuk posisi ketika bisa kita overtaking Tatsuki Suzuki, dan bagus sekali di first corner mendekati Kaito Toba untuk posisi ke-10. Akankah kita bisa merangsang dan secepat di posisi ke-5 di lap pertama kali ini? Semoga kita bisa kali ini Surasep tembus ke posisi 9, dan tadi ada kontak sama si Kaito teman-teman ini dengan sampai crash. Beruntungnya si Asep masih bisa kembali mempertahankan posisi 9 sekarang untuk fokus mengejar Dennis Foggia serta Nicolo Antonelli. Oke, perlahan masuk berkati Foggia dari sisi kanan ke kiri, perlahan mencari peluang dari sisi kanan. Bisakah Surasep kembali? Kaito Toba malah crash. Gak ada kontak sama kita, sayang sekali. Kaito Toba nampaknya menyerah tadi pembalap lainnya cuy. Siapa di belakang? Kayaknya rupa-rupanya warnanya hitam sama kuning, oranye, atau jangan-jangan pembalap KTM. Tapi kalau masih kayaknya Pedro Acosta jangan sampai crash gara-gara Kaito Toba cuy. Waduh, yang ada sih Acosta malah nggak bisa tampil bagus dong, padahal dia kan lagi kuat banget tuh. Tapi sayangnya karena mungkin dia crash, dia nggak bisa untuk bersaing untuk gelar di sini. Tapi kali ini Foggia bakal coba kita overtaking terlebih dahulu agar bisa tembus ke posisi ke-7. Apa maksudnya? Untuk kali ini Nicolo Antonelli masih berada di posisi 7, kita overtaking Foggia, dan sekarang kembali mengejar tepatnya di entry corner di tikungan di depan. Kita overtaking Foggia kembali, sayangnya Foggia masih cukup bagus untuk pertahankan serangan dari Surasep, dan di final sector masuki final chicane. Semoga aja kita bisa tampil bagus. Ya Allah, malah kena track limit. Ya ampun, baru aja balapan udah kena track limit cuy. Tadi kayaknya kita tipis banget deh, tapi kok ini bener-bener peraturannya ketat banget ya. Kita nggak bisa asal sedikit aja potong jalur cuy. Waduh, kampret bener dah. Oke, kali ini track lurus bisakah Surasep mencoba slip trim, mencoba towing untuk bisa mengejar Foggia untuk top speednya untuk posisi ke-8. Dan kali ini semakin mengejar, semakin rapat untuk lap kedua. Kita overtaking Antonelli serta Foggia dari sisi kanan di entry corner tikungan pertama. Kita berhasil membahas Surasep dengan Sig 58 tembus ke urutan ke-7 sekarang ini untuk mengejar John McPhee untuk posisi ke-6. Kembali tadi jangan sampai crash, jangan sampai di overtaking sama dua rival di belakang, yaitu Antonelli sama Foggia. Tikungan kedua akhirnya Surasep berhasil merangsang untuk bisa mengejar John McPhee serta Xavier Artigas yang ada di depan, sementara Andrea Migno masih berada di posisi ke-5. Kembali berjuang di entry corner tikungan ke-4, perlahan masuk berkati John McPhee. Bisa ke Surasep, aduh malah lebar. Kan benar aja si Foggia malah mendadak datang dan langsung ngambil alih posisi ke-7 dari Surasep cuy. Itu benar-benar kayaknya menjadi mistake yang paling parah buat Surasep di sini di tikungan ke-5 tadi. Kali ini nampaknya Foggia udah mulai bisa tuh bersaing kembali melawan John McPhee. Sementara kita masih stay aja di urutan ke-8 tanpa ada sedikit peningkatan cuy. Kita kayaknya sih kuatnya di sektor 3-4 aja, tapi itu pun di beberapa tikungan yang kemungkinan kita masih bisa untuk tampil bagus. Kita bakal coba overtaking Foggia dari sisi kiri, kita langsung nanti ambil dari arah kiri, kita bakal ngeblocking, dan akhirnya bagus sekali kita mengambil alih, dan bagus sekali akhirnya rencana kita sukses untuk mengovertaking posisi ke-7 dari Dennis Foggia. Yang penting tadi kita nggak sampai ngebuat si Foggia crash, tuh udah clear aja sih, masih aman lah ya pokoknya. Kali di final sektor kembali masuki final chicane, John McPhee, Andrea Migno masih mengisi urutan 5-6, sementara di 3 besar ada Rodrigo, Darin Binder serta Masia. Sayangnya Masia hanya bisa di urutan ke-3 sebentar waktu, dan di final corner dengan 1 peringatan penalti. Semoga saja Surasep nggak sampai kena LLP nanti, karena kita bakal main halus dan nggak bakal motong jalur lagi. Oke, track lurus mencoba dengan power angka 3. Bisakah berkati John McPhee untuk pengunjung top speed di lap ketiga di depan?
masih mengejar. Meskipun mustahil, tapi tenang aja, masih ada 3 lap tersisa yang bisa kita manfaatkan agar bisa menang di sini. Oke, wih, Rodrigo yang dari pos ketiga, aduh melang lebar, astaga, kita kecolongan, kita terlalu late braking juga, kita terlalu late braking sehingga kita malah di overtaking, maksudnya kita malah gagal untuk bisa overtaking si Rodrigo. Rodrigo tadi di posisi 3 langsung tergeser di posisi 5 sekarang. Bahkan tadi dia sempat posisi paling akhir cuy untuk di depan kita. Itu benar-benar kayaknya track course-nya benar-benar imbang banget sih, benar-benar kacau banget. Dan overtaking kembali dua rival kita, yaitu Xavier Alex serta John McPhee kembali nampaknya. Artigas mau fight back Surasel, sementara Andrea Migno masih berada di urutan ketiga. Rodrigo di posisi keempat, sementara Surasep masih berjuang untuk bisa menggeser posisi keempat dari Rodrigo untuk lap ketiga di sektor kedua menjelang sektor ketiga di depan. Saat ini yang menjadi lead the way adalah Masia, yang tadi di Masia masih ada di urutan ketiga, dan Rodrigo yang menjadi pole tadi. Dan tadi Barzem malah nggak bisa untuk mempertahankan posisi pertama, dia harus berada di urutan kedua sekarang, dan kemungkinan dia bakal kita overtaking nanti di sektor ketiga kali ini. Oke, kembali fokus mencari peluang dari Rodrigo. Bisakah Surasa mendekati Rodrigo di final sektor? Pada tikungan ke-11, tikungan ke-12, bisakah Surasa mendekati Rodrigo di sini? Perlahan masuk, makin rapat, makin ada peluang kita overtaking Rodrigo, dan akhirnya bagus sekali Surasa berhasil overtaking Rodrigo untuk posisi keempat. Akhirnya final sektor dikuasai oleh Surasep, dan saja fokus mengejar Migno dan juga Darin Binder. Keep focus, keep fighting. Final sektor, final corner. Tikungan terakhir, saatnya kita mendekati nanti Migno ketika udah di akselerasi menuju top speed to Mugello di main track. Mugello menuju first corner lap keempat. Ini dia saatnya mengejar. Berpeluangkah kita untuk menang di sini, untuk mengalahkan Migno serta John McPhee, maksudnya si Darin Binder serta Jaume Masia. Oke, lap keempat dekati Binder, makin cepat mengejar. Akhirnya overtaking Binder di posisi ketiga, dan akhirnya nice move Surasa berhasil mengovertaking dari Binder SRT Petronas. Akhirnya di lap keempat berhasil mengalahkan SRT Rider, dan saatnya fokus mengejar Migno dan juga si Jaume Masia. Kembali SRT mengejar segeri, hati-hati, dan dengan kedua kembali SRT mengovertaking Sig 58. Nampaknya Sepang Racing Team Moto3 berhasil kita follow kembali dari si kanan. Akhirnya luar biasa Surasa fokus mengejar Migno, kembali bertahan di serangan SRT Rider. Bisakah Surasa bertahan di serangan dari Binder di sini? Karena saat ini balapan menyisakan 2 lap lagi yang bakal kita pertaruhkan agar bisa menjadi juara di GP Mugello. Start dari posisi ke-17. Luar biasa Surasa dengan kondisi hujan, dan tadi Migno hampir crash, dan kita juga hampir crash tadi. Untungnya kita masih bisa untuk bertahan dari serangan sekaligus bertahan dari serangan dari Binder untuk posisi ketiga. Akankah dari Binder berusaha masuk lagi menggeser Surasep di posisi ketiga? Oke, sektor ketiga menanjak tikungan ke-9 di depan. Dekati Migno lagi, kita hard braking. Cukup late braking tadi sehingga kita udah bisa mendekati si Migno serta Masia untuk berusaha mencari peluang cuy. Makin rapat, 3 pembalap bakal bersaing demi posisi pertama di Italian Grand Prix. Masia, Andrea Migno, dan juga Asel Surasep, tuan rumah Migno, sementara Masia serta Surasep jadi pendatang yang sangat tampil superior hingga saat ini di final sektor. Di final chicane kembali mengejar Migno, dan akhirnya di final sektor kita berhasil mengalahkan Migno. Oke, final corner, hati-hati, kembali masuk untuk mengejar Masia menuju lap terakhir atau lap kelima di Italian Grand Prix di main track. Mencoba slip trim dari belakang, kembali tanpa slip trim kita berhasil overtaking Masia, kembali berduel side by side, dan akhirnya Masia berhasil kita overtaking untuk posisi pertama lap kelima final lap Moto3 Italian Grand Prix. Dan saat ini Surasa berhasil memimpin jalannya balapan di lap kelima. Usaha yang bagus dari Surasep yang start dari urutan ke-17 hingga saat ini dia udah bisa kembali di baris depan, membuktikan performa dari tim Sig 58. Oke, tinggal ketiga nampaknya Masia kembali nongol dari belakang berusaha mengejar Surasep ke posisi pertama. Akankah Masia terus berjuang untuk melawan Surasep di posisi pertama di sini? Tepatnya Masia kembali mengejar, di fight back oleh Masia. Surasep sayang sekali harus bertahan kali ini, tepatnya di entry corner tikungan ke-6, menurun lagi, dan sayangnya Masia lepas kendali. Tapi kita berhasil. Wah, sayang, malah kita lepas lagi, kita gagal mendefense serangan balik dari si Masia. Oke,
Bagus Go Fighting. Masih ada 2 sektor lagi, yaitu sektor 34. Saatnya mengejar Mazia. Di high speed corner menanjak di tikungan ke-9. Kita overtaking Mazia dan akhirnya bagus sekali. Surasep kembali mengamankan posisi pertama di sini. Oke, tikungan ke-10 kembali masih mengejar. Kita kembali side by side di sini. Masih lepas kembali. Sayang sekali Surasep harus kembali berjuang untuk mengamankan posisi pertama. Kita langsung overtaking dari sisi kanan, kembali mencari peluang. Dan sayangnya masih aman defense dari sisi terdalam hingga kita nggak bisa masuk cuy. Oke, Darin Binder di belakang hanya di final chicane mencari peluang di sini. Oke, semoga aja kita bisa mengejar di top speed dan akhirnya kita semakin kencang. Kita overtaking kembali defense oleh Mazia. Dan di final corner kita block pas langsung Mazia. Ambil crash tadi. Untungnya Surasep berhasil save tadi sehingga kita hampir tadi, ya ampun, tadi kalau kita sampai gagal nge-save kita mungkin bakal crash cuy. Nah akhirnya kali ini Surasep berhasil menangi J Mugello dan Darin Binder. Mazia bersaing di posisi kedua dan kita berhasil meraih kemenangan di Italian Grand Prix seri ke-6 cuy. Luar biasa, akhirnya Surasep membuktikan dia bisa bersaing di kondisi cerah. Kalau hujan ya wassalam banget sih. Oke, kali ini yang menjadi pengisi 3 besar ada Surasep, ada Mazia, serta ada Binder. Sementara di 2 besar ada Andrea Migno, Rodrigo, Foggia, John McPhee, Xavier Artigas, serta Sergio Garcia. Dimana kali ini yang menjadi pole yaitu tadi si Rodrigo gagal meraih kemenangan cuy. Sayang banget kan. Padahal si Rodrigo kan juga tampil kuat dengan Indonesia Racing. Sayangnya dia nggak bisa untuk bagus dan dia harus puas untuk hanya bisa finish di urutan ke-5 aja. Pokoknya kalau kita udah balapan dengan cuaca yang kering itu kita pasti banget bisa tampil optimal meskipun dengan level 100 kali ini benar-benar menjadi balapan terseru karena kita start dari posisi ke-17. Nah, kali ini Pedro Acosta di posisi berapakah dia? Mana nih? Loh. Wah, bener aja kan. Ternyata tadi si Keita Toba itu crash dan dia ngeseret si Pedro Acosta, yang pada akhirnya si Acosta sama Keita Toba nggak bisa untuk kembali lanjut balapan atau NC cuy. Sayang banget kan, padahal si Acosta ini dia kuat banget cuy. Dari awal seri kemarin di seri Qatar dia kuat banget, tapi sayangnya di Mugello dan beberapa seri kemarin gara-gara di lemang crash akhirnya mereka nggak bisa untuk tampil bagus. Makanya kali ini poin kita pun di klasemen sama si Pedro Acosta itu udah jauh banget. Bahkan hari ini yang menjadi pesaing kita kayaknya cuma ada si Mazia serta Andrea Migno. Ini si Migno yang kita kira nggak bisa bersaing, ternyata dia malah nongol cuy gantiin Rodrigo serta si Pedro Acosta. Luar biasa sih, ini merupakan suatu perbaikan di mana kita nggak bakal bisa nebak siapa yang bakal menjadi pesaing kita yang bakal menjadi juara dunia di MotoGP 21 karir. Nggak semudah kayak di game GP20. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video atau di seri Catalunya. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di next video dan oke, bye, ciao.